Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kita hari ini kembali lagi ya di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita di limit fungsi. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang limit fungsi di suatu titik tertentu. Titik tertentunya masih bisa kita jangkau, masih berupa bilangan real. Tapi untuk hari ini yang Ibu bahas yaitu tentang limit fungsi di tak hingga. Jadi kita nggak ada titik tertentunya gitu ya, jadi di tak hingga gitu. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Kalau kemarin kan untuk di suatu titik tertentu itu cara menyelesaikannya ada 3 cara, yaitu dengan cara apa? Substitusi, kemudian eh, memfaktorkan, dan yang terakhir yaitu perkalian dengan sekawan. Jadi untuk limit fungsi di tak hingga, jadi rumus utamanya atau cara penyelesaiannya yaitu kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi ingat-ingat cara menyelesaikannya yaitu kita membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Tapi ada beberapa jenis limit fungsi tak hingga di tak hingga yaitu bisa kita selesaikan dengan cara cepat. Nih, misalnya untuk yang pertama yaitu jika derajat variabel dari fungsi fx itu sama dengan derajat tertinggi dari variabel fungsi gx. Jadi bentuknya misalnya gini ya, limit x mendekati tak hingga dari fx dibagi gx. Maka cara menyelesaikannya yaitu kita bagi saja antara apa? Koefisien dari variabel pangkat tertingginya fx dibagi dengan koefisien dari variabel pangkat tertingginya si gx. Nah, bagaimana itu? Oke, Ibu langsung saja ke contoh soal supaya nggak bingung ya. Nih, contoh soalnya untuk yang pertama, limit, ini yang pertama ya, limit x mendekati tak hingga atau limit x di tak hingga dari 27x pangkat 3 dikurang 54x pangkat 2 ditambah 36x dikurang 8 itu sebagai apa? Sebagai gx. Jadi yang pertama ini sebagai gx. Fx ya, maksudnya fx. Kemudian yang di bawah atau yang penyebutnya sebagai gx. Ya, setelah itu apa? Setelah itu tadi cara utamanya tadi apa? Cara utamanya adalah kita akan bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertingginya berapa? Variabel pangkat tertingginya tuh ini, yaitu berapa? X pangkat 3. Jadi, semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Jadi gimana? Sama dengan limit X menuju tak hingga 27x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 kemudian dikurang 54 x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3 semua dibagi dengan pangkat tertinggi ya, variabel pangkat tertinggi 36x dibagi x pangkat 3 dikurang 8 per x pangkat 3 pernya yang bawahnya itu jadi 64 x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 144 x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 108 x dibagi x pangkat 3 ditambah 27 per x pangkat 3. Nah, setelah kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi, baru kita bisa kerjakan. Kerjakannya gimana? Kerjakannya tulis lagi ya, limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kan sama-sama dibagi, yang pertama kan sama-sama dibagi x pangkat 3, jadi sama aja, ini habis bisa dicoret ya. Ini juga x pangkat 3 dicoret. Ya, jadi sisanya apa? Sisanya 27 saja ya, nggak ada x pangkat 3-nya lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya 54 x pangkat 2 per x pangkat 3 nih. Ingat kalau perpangkatan jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi sama saja dikurang 54 yang di atas
2, yang di bawah 3. Berarti kalau dikurang kan 1, 3 kurang 2, 1. Yang tersisa yang mana? Yang tersisa yang di bawah ya, jadi tinggal X saja. Jadi dikurangkan 2 dikurang 3, yaitu negatif 1, atau sama aja satunya yang tersisa adalah di bawah sebagai penyebut. Kemudian begitu juga dengan 36. 36 ini X pangkat 1 di bawah X pangkat 3, berarti sisanya berapa nanti? 2, jadi X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang, ini nggak bisa dicoret, jadi tetap X pangkat 3. Dibagi dengan 64-nya tetap jadi 64, ditambah berapa? 144 per X, ditambah 108 per X pangkat 2, ditambah 27 per X pangkat 3. Nah, setelah seperti ini, baru kita substitusikan. Substitusikan apa? Substitusikan X mendekati tak hingganya. Jadi bagaimana? Jadi tulisannya jadi seperti ini. 27 dikurang 54 per tak hingga, ditambah 36 per tak hingga, dikurang 8 per tak hingga, dibagi dengan 64 ditambah 144 per tak hingga, ditambah 108 per tak hingga, ditambah 27 per tak hingga. Ya, bisa dikatakan seperti ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk yang per tak hingga ini, jadi itu sama aja kayak kita anggap sebagai 0 atau tidak ada hasilnya. Ya, jadi sisanya adalah apa? 27 per 64. Atau bisa nggak nih disederhanakan? Sama-sama dibagi berapa kira-kira? 27 per 64 bisa? Kalau kita bagi 3, 64 bagi 3 bisa nggak? 64 bagi 3, oh nggak bisa. Kemudian kita bagi 9 bisa nggak? 64 bagi 9, 9 kali 6, yaitu berapa? 9 kali 6, 54. Oh, berarti nggak bisa. Ya, jadi sampai sini aja juga nggak apa-apa ya. Jadi sampai 27 per 64. Nah, kalau kita lihat ya, coba ya, kita buktikan berdasarkan tadi ini pernyataan yang di atas. Limit X mendekati tak hingga jika derajat Fx sama dengan derajat Gx-nya, ya, itu sama aja A dibagi P. Jadi, maksudnya apa? A-nya itu sebagai apa? A-nya itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Koefisiennya berapa? 27. Jadi ini sama aja, maksudnya adalah A per P. Jadi A-nya itu apa? A-nya itu 27 dan P-nya itu adalah 64. Koefisien dari pangkat tertingginya tinggal kita bagi aja seperti itu. Jadi itu cara langsungnya, cara cepatnya. Kalau dengan menggunakan cara, kalau soalnya esai, kalian harus menuliskan caranya ini. Tapi kalau soalnya Pilgan, boleh langsung pakai A per P. Seperti itu ya. Jadi untuk yang selanjutnya nih, contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, bagaimana? Jadi limit X mendekati tak hingga dari X tambah 2 dikali X kurang 1. Nah, kita harus kalikan dulu. Ya, kita harus kalikan dulu. Jadi limit X mendekati tak hingga. Nih, kalikan pelangi. X kali X kali negatif 1. Kemudian 2 kali X, 2 kali negatif 1. Jadi berapa? X pangkat 2 min X plus 2X kurang 2 dibagi 3X pangkat 2 min 5X min 2 gitu ya. Nah, jadi gimana? Jadi sama aja limit X mendekati tak hingga dari apa? X pangkat 2 min X tambah 2X, yaitu plus X dikurang 2 dibagi 3X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 2. Nah, ini ternyata sama juga variabel pangkat tertingginya yaitu berapa? X pangkat 2. Ini X pangkat 2 yang ini ya.
pangkat 2 ini dan itu sama-sama X pangkat 2. Jadi karena sama-sama X pangkat 2, jadi kayak apa kesimpulannya? Langsung kita bagi saja koefisien pangkat tertingginya. Koefisien dari variabel pangkat tertingginya yaitu berapa? Koefisien dari X pangkat 2 berapa? 1. Jadi sama dengan 1 per 3. Jadi cara langsungnya seperti itu ya. 1/3. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya seperti ini? Nanti akan sama. Kalian bisa buktikan sendiri. Ya, dengan membagi dengan apa? Variabel pangkat tertinggi. Harus dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Seperti itu ya caranya ya. Oke, jadi yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana? Yang kedua, jika derajat dari derajat variabel di fungsi fx itu kurang dari derajat pada variabel pangkat tertingginya si gx. Nah, maka hasilnya di sini tulisannya apa? Sama dengan 0. Bisa kita simpulkan hasilnya sama dengan 0. Nah, bagaimana itu contohnya? Oke, langsung ke contoh. Untuk contoh yang pertama. Yang pertama ini di sini soalnya adalah limit dari x mendekati tak hingga, yaitu dari fungsi fx-nya adalah berapa? Fungsi fx-nya adalah 54x pangkat 2 ditambah 36x dikurang 8. Ini sebagai fx. Kemudian yang di bawah sebagai gx. Ya. 64x pangkat 3 ditambah 144x pangkat 2 ditambah 108x. Ya, jadi berdasarkan cara umum mengerjakan limit di tak hingga, yaitu kita bagi dengan apa? Dengan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yang mana? Yaitu ini, yaitu x pangkat 3. Kenapa bukan x pangkat 2? Iya, karena kan lebih besar 3 ya daripada 2, jadi yang ini bukan. Jadi yang paling besar adalah x pangkat 3. Jadi semuanya nanti kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi 54 x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 36x dibagi x pangkat 3 dikurang 8 per x pangkat 3 dibagi nih 64 x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 144 x pangkat 2 per x pangkat 3 kemudian ditambah dengan 108x per x pangkat 3. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya limit x mendekati tak hingga. Nah, jika kita bagi x pangkat 2 per x pangkat 3, maka sisanya menjadi x yang di bawah jadi 1 ya. Jadi 54 per x ditambah 36 per x pangkat 2, sisanya x pangkat 2 dikurang 8 per x pangkat 3, tetap ya. Kemudian ini x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dicoret, maka sisanya adalah 64 saja. Kemudian ditambah dengan 144 per x ditambah 108 per x pangkat 2. Nah, setelah itu apa? Langsung kita substitusikan tak hingganya. Jadi 54 dibagi dengan tak hingga ditambah 36 dibagi dengan tak hingga dikurang 8 per tak hingga dibagi 64 ditambah 144 per tak hingga ditambah 108 per tak hingga. Ingat, jika dibagi dengan tak hingga maka jawabannya jadi 0 ya. Semua bilangan berapapun jika dibagi dengan tak hingga maka hasilnya 0. Jadi sama aja yang di atas 0 tambah 0 dikurang 0, yaitu 0 dibagi 64 tambah 0 tambah 0. 64 tambah 0 tambah 0. Jadi sama aja 64. Jadi 0 dibagi 64. Ya, 0 ketika dibagi dengan bilangan berapapun maka hasilnya akan tetap 0. Jadi pernyataan ini yang tadi, jika derajat variabel tertinggi fx itu kurang dari derajat dari variabel pangkat tertingginya gx, maka hasilnya 0. Jadi derajat fx kurang dari derajat gx itu sama aja hasilnya 0. Bisa langsung kayak gitu cara cepetnya ya.
Tapi kalau soal esai, ingat soal esai harus dikerjakan menggunakan cara seperti ini ya. Kalau soalnya Pilgan, boleh kita langsung lihat pangkat tertingginya saja, terus kita tentukan hasilnya. Seperti itu. Begitu pula dengan contoh nomor 2. Nomor 2 yaitu apa? Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. GX-nya yang lebih besar ya. Jadi atau enggak bisa dibilang pangkat tertingginya Fx kurang dari pangkat tertingginya Gx. Maka apa? Maka hasilnya adalah, kita tuliskan lagi, jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X tambah 2 per X kuadrat kurang 3X kurang 2. Nah, karena kurang dari yang ini lebih besar, maka jadi hasilnya adalah 0. Bisa langsung hasilnya seperti itu. Nah, untuk caranya yang seperti ini, kita bisa, berarti dibagi sama apa? Dibagi pangkat tertingginya yaitu berapa? X pangkat 2. Gitu ya. Atau kalau menggunakan cara, berarti seperti ini ya. Menggunakan cara yaitu berarti limit X mendekati tak hingga dari X dibagi X pangkat 2, karena pangkat tertingginya X pangkat 2 ya, jadi dibagi itu, ditambah 2 per X pangkat 2 per X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 3X per X pangkat 2 dikurang 2 per X pangkat 2. Maka sisanya adalah, ini masih ada sisa X nya, masih ada sisa X. Pokoknya kalau masih ada sisa X nya, maka jawabannya jadi 0. Jadi sama aja, kita langsung substitusikan aja ya. X per 1, jadi 1 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga dibagi dengan 1. Nih, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 yaitu 1 dikurang dengan 3 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga. Jadi hasilnya adalah berapa? 0 per 1 kurang 0 kurang 0. Jadi sama aja hasilnya adalah 0 dibagi 1 yaitu 0. Seperti itu ya caranya. Oke. Selanjutnya, jika derajat Fx itu lebih dari derajatnya Gx. Jadi, pangkat tertingginya Fx itu lebih dari pangkat tertingginya Gx. Maka hasilnya apa? Hasil limitnya yaitu antara tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, bagaimana itu contohnya? Jadi langsung saja ke contoh ya. Untuk contohnya yang pertama, nih, limit X mendekati tak hingga dari X kurang 7 dikali X tambah 1 dibagi akar X pangkat 2 dikurang 2. Nah, bagaimana itu? Langkah pertama, kita pakai cara manual dulu ya. Kita bagi dengan apa? Dengan apa itu? Dengan pangkat tertinggi. Nah, kita cari tahu dulu pangkat tertingginya berapa, karena kita harus kalikan dulu itunya yang pertama ya. Bilangnya limit X mendekati tak hingga dari berapa? X pangkat 2 kemudian ditambah X dikurang 7X, berarti namanya dikurang 6X dikurang 7. Ini kalau kalian mau cari dulu sendiri begini ya, X kali X kemudian X kali 1 dikurang 7X terus lagi dikurang 7. Ini Bu langsung saja hasilnya ini, kemudian dibagi dengan akar X pangkat 2 dikurang 2. Nih, di sini kelihatan yang mana yang variabel pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 2. Maka semuanya dibagi dengan X pangkat 2. Nah, bagaimanakah dengan yang akar? Karena masuk ke dalam akar, jadi akar itu akarnya ini sama aja akarnya pangkat berapa? Akar pangkat 2 kan? Jadi untuk supaya X dibagi X pangkat 2 itu masuk ke dalam akar, maka pangkatnya dikali 2, karena di sini akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 berarti dikali 3. Jadi limit X mendekati tak hingga, ini tetap ya X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dan dikurang 6X dibagi X pangkat 2 dikurang 7 per X pangkat 2 dibagi akar
X pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Tadi kan X pangkat 2 pangkat tertingginya. Kemudian karena masuk ke dalam akar pangkat 2, ini kenapa akar pangkat 2? Duanya nggak ditulis, karena akar tuh memang pangkat 2, dan duanya emang nggak tertulis ya. Kayak seperti koefisien 1 pada variabel. Pasti kan 1 tuh nggak pernah ditulis kan, misalnya kayak nulisnya pasti X aja, bukan 1X, gitu ya maksudnya ya. Jadi maksudnya di situ tuh seperti itu untuk yang akar. Kemudian ibu lanjutkan lagi, jadi dikurang 2 dibagi X pangkat 4. Karena apa tadi? Karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Karena masuk ke dalam akar, jadi dikalikan 2 pangkatnya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari berapa? 1, ya kan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, 1 dikurang 6 per berapa? 6 per X dikurang 7 per X pangkat 2 dibagi akar berapa sisanya? 1 per X pangkat 2 dikurang 2 per X pangkat 4. Nah, setelah itu kita substitusikan tak hingganya. Jadi berapa? 1 dikurang 6 per tak hingga dikurang 7 per tak hingga dibagi akar 1 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga. Jadi hasilnya berapa? 1 dikurang 0 dikurang 0 per akar 0. Jadi sama aja 1 per 0. 1 per 0 adalah tak hingga. Positif tak hingga ya. Iya. Karena apa syaratnya? Kenapa bisa jadinya positif tak hingga? Jadi untuk supaya jadi positif tak hingga, pangkat tertingginya, ini tadi kan pangkat tertingginya X pangkat 2, ini koefisiennya apa? Koefisien bernilai apa? Positif. Jadi kan di sini koefisiennya berapa? 1 kan? Satunya nggak negatif kan, dia positif. Karena positif, maka hasilnya di sini adalah tak hingga yang bernilai positif. Nah, bagaimana jika tak hingga yang bernilai negatif? Maka berpengaruh pada koefisiennya. Koefisiennya maka bernilai negatif. Untuk contoh yang kedua tuh seperti itu ya. Nih untuk contoh yang kedua. Contoh kedua kita jabarkan lagi. Ini kan ada X-nya di luar, kita kalikan ke dalam ya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari berapa? 2X dikurang X pangkat 3 per akar X pangkat 4 ditambah 1. Jadi pangkat tertingginya yaitu berapa? Pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Di sini koefisiennya apa? Koefisien yaitu negatif, yaitu negatif 1 ya, ini ada negatifnya di depannya. Jadi negatif 1, karena negatif 1 pasti nanti hasilnya adalah negatif tak hingga. Sebelum ibu jawab ini sebagai negatif tak hingga, coba kita pakai langkah-langkahnya ya. Itu sebagai pangkat tertinggi, jadi sama aja limit X mendekati tak hingga dari berapa? 2X per X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 per X pangkat 3 dibagi dengan akar. Nah, karena ini akar pangkat 2, jadi kan tadi pangkat tertingginya X pangkat 3, berarti karena masuk ke dalam akar, jadi kali 2. Jadi X pangkat 6 ditambah 1 per X pangkat 6. Jadi kan berawal dari X pangkat 3, karena masuk ke dalam akar pangkat 2, maka 3-nya dikali 2, yaitu 6. Sama aja, berapa jadinya? Limit X mendekati tak hingga dari berapa? 2 per X pangkat 2 dikurang 1 ya, karena X pangkat 3 per X pangkat 3 1 dibagi dengan akar berapa? 1 per X pangkat 2 kemudian ditambah 1 per X pangkat 6. Ya masih ada X nya, berarti dibagi tak hingga ya, dimasukin tak hingganya karena X mendekati tak hingga, dikurang 1 per akar 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga. Jadi sama aja hasilnya adalah berapa? 0 dikurang 1 per akar 0.
Kemudian negatif 1 per 0, yaitu negatif tak hingga. Jadi di sini karena tadi koefisiennya negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Negatifnya ada negatifnya ya. Begitu caranya. Jadi kalau cara cepatnya kita tinggal lihat apa? Koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, ini syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah derajat fx. Derajat fx-nya lebih dari derajat gx. Harus itu ya, lebih dari. Kalau kurang dari tadi hasilnya 0. Kalau lebih dari hasilnya tak hingga atau negatif tak hingga. Kalau sama derajatnya tadi apa? Kalau sama derajatnya tadi kita bagi saja koefisien dari variabel pangkat tertingginya A dibagi P. Gitu ya. Dan yang terakhir tentang limit fungsi irasional. Jadi bentuknya seperti itu nanti, limit x mendekati tak hingga dari akar fx dikurang akar gx. Nah, jadi untuk contohnya nih, yang pertama, kalau ada bentuk seperti ini, bentuk yang irasional, maka kita harus rasionalkan dulu. Rasionalkan itu dengan cara apa? Kita kalikan dengan sekawan. Jadi kita kalikan dengan sekawannya. Limit x mendekati tak hingga dari berapa? Dari akar 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 dikurang akar 3x pangkat 2 kemudian ditambah 4x dikurang 2. Nah, ini sekawannya berapa? Sekawannya yaitu tetap sama, tapi tandanya yang di tengah ini yaitu menjadi tambah ya, dikali sekawannya yaitu berapa? Tetap sama 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Nah, ini berubah jadi tambah ya, tambah akar 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 2. Kemudian dibagi dengan yang sama seperti itu, akar 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 ditambah akar 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2. Nah, kalau sudah kita kalikan dengan sekawan seperti ini, maka kita bisa langsung kerjakan, yaitu limit x mendekati tak hingga jadi berapa? Nih, kita kalikan ya. Nih, akar kali akar, kalau isinya sama, di dalam akarnya sama, maka hasilnya akan tetap seperti itu, yaitu berapa? 2x kuadrat min x tambah 1. Kemudian ini karena negatif kali positif, itu hasilnya negatif 3x pangkat 2 ditambah 4x kurang 2. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini akarnya, akar 2x kuadrat min x tambah 1 ditambah akar 3x kuadrat ditambah 4x kurang 2. Nah, kemudian kita bisa operasikan pembilangnya. Untuk pembilang, limit x mendekati tak hingga, jadi 2x kuadrat kita keluarkan dalam kurungnya ya, jadi 2x kuadrat nih. Negatifnya ini kita kalikan ke dalam sini ya. Jadi hati-hati untuk mengalikannya. Ini pertama 3x kuadratnya positif karena dikali sama negatif menjadi dikurang 3x pangkat 2. Kemudian apalagi? Min x yang ini tadi. Ini 4x-nya menjadi tandanya apa? Dikurang ya, karena dikali sama negatif. Negatif 4x, kemudian plus 1 ditambah 2 karena negatif kali negatif. Dibagi dengan akar 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 ditambah akar 3x kuadrat ditambah 4x kurang 2. Selanjutnya kita kurangkan, jadi berapa itu limit mendekati tak hingga dari berapa? Negatif x pangkat 2 min 5x plus 3 per, sama itu pernya ya, tambah 1 ditambah akar 3x kuadrat tambah 4x kurang 2. Nah, selanjutnya apa? Cari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya yaitu ini, x pangkat 2. Berarti pangkat tertingginya yang paling besar ada di mana? Ada di fx ya, di atas. Kan pembilang tuh sebagai fx. Ada di fx-nya. Jadi
Kalau mau ngerjakannya pakai disubstitusikan tak hingganya boleh. Kalau mau langsung pakai cara langsung, kalau misalnya ini soal pilgan, kerjakan secara langsung aja ya. Jadi setelah sampai sini, langsung pikirkan dia menggunakan yang mana tadi dari yang sebelum-sebelumnya kita kerjakan. Nah, kalau mau pakai manual berarti limit x mendekati tak hingga dari berapa? Negatif x pangkat 2 per x pangkat 2. Pangkat tertingginya kan x pangkat 2 dikurang 5x per x pangkat 2 ditambah 3 per x pangkat 2 dibagi. Nih, karena dalam akar berarti apa? Berarti dia x pangkat 2-nya dikali 2-nya tuh dikali 2. Jadi 2x pangkat 2 per x pangkat 4 dikurang x per x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4 ditambah akar 3x pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah 4x per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 4. Nah, selanjutnya gimana? Oke, Ibu lanjut di sebelah sini ya. Tapi di sebelah sini aja. Jadi Ibu lanjut sebelah sini, jadi sama dengan limit dekati tak hingga dari berapa? Negatif 1 dikurang 5 per x ditambah 3 per x pangkat 2 dibagi dengan berapa? Akar 2 per x pangkat 2 min x per x pangkat 1 ya, x nya kan jadi berubah jadi 1 nih, 1 per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 4 kemudian ditambah sama akar 3 per x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 3 dikurang 2 per x pangkat 4. Oke, jadi yang ada per x nya itu jadi tak hingga, jadi 0 ya. Langsung kita masukin tak hingganya, maka itu jadi 0 semua. Jadi sisanya apa? Negatif 1 dikurang 0 ditambah 0 per akar 0 ditambah akar 0. Jadi sama aja hasilnya berapa? Negatif 1 per 0 adalah negatif tak hingga. Hasilnya negatif tak hingga. Ya, jadi bisa saja kita langsung lihat pangkat tertingginya yang dimana fx, baru dilihat. Ini kan kalau kayak gini kelihatan ya dari awal, sebenarnya dari sini tuh sudah kelihatan. Kalau ini apa? Itu menggunakan yang koefisiennya negatif, koefisien negatif dan apa? Dan derajat fx lebih dari gx, maka hasilnya sudah jelas, maka hasilnya apa? Hasilnya pasti negatif tak hingga. Jadi bisa langsung jawabannya seperti ini, negatif tak hingga. Ini menggunakan cara seperti ini. Kalau cara langsungnya ini adalah seperti ini ya. Ini sebagai cara langsung. Jadi kita bisa simpulkan dari sini, dari bagian yang sebelah sini. Gitu. Begitu ya. Oke, itu irasional. Nah, ada juga bentuk irasional yang seperti ini nih. Limit fungsi irasional jika berbentuknya seperti itu. Nih, limit x mendekati tak hingga dari ax pangkat 2 tambah bx tambah c dikurang itu. Nah, di sini kelihatan sama-sama x pangkat 2 kan. Kalau sama seperti ini, maka a sama dengan p. Atau jika a sama dengan p, maka nilai limit tersebut ya, maka nilai limit tersebut a sama dengan p. Jadi koefisien yang pertama ini sama dengan koefisien yang pertama di sini. Maka bisa kita lihat, bisa kita hitung caranya dengan cara seperti ini ya. Jadi nggak usah repot-repot. Oke, ini contohnya, langsung ke contoh aja. Jadi contohnya ini yang pertama itu kan ada yang dalam bentuk akar, ada yang bukan dalam bentuk akar. Jadi yang bukan dalam bentuk akar kita akan jadikan akar. Jadi akar 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 7.
dikurang ini akar dari berapa? Ini kita kuadratkan, tapi kita akarkan ya. Jadi caranya, karena ini belum bentuk akar, kita akarkannya dengan cara seperti ini. Kita jadikan bentuk akar, kemudian kita kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, maka kita akan cari hasil kuadratnya. X mendekati tak hingga. Jadi berapa? Nah, 2x tambah 3 dikuadratkan. Jadi kita kalikan dulu. 2x tambah 3 dikali 2x tambah 3. Yaitu berapa? 2x kali 2x, 2x kali 3, 3 kali 2x, 3 kali 3. Nah, coba hitung sini aja. 2x kali 2x yaitu 4x kuadrat. Kemudian 2x kali 3 itu 6x plus 6x plus 6x lagi. Terus plus 9. Sama aja 4x kuadrat plus 12x plus 9. Nah, makanya kita bisa tulis lagi di sini akar 4x kuadrat min 3x plus 7 dikurang akar berapa? 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nih, ternyata sama nih. A dan P-nya sama. Jadi kita bisa simpulkan, kita bisa kerjakan menggunakan cara yang seperti ini, yaitu B dikurang Q. B itu yang mana B? B itu yang ini ya. B itu koefisiennya di X, dan Q itu adalah koefisiennya di X juga yang sebelah sini tapi. Ya, jadi kita sesuaikan. Maka gimana? B-nya yang mana? B-nya yang ini ya. Sorry, supaya kelihatan jelas. Diulangin aja. Warna yang berbeda ya supaya kelihatan. Jadi ini kan koefisien atau B-nya itu yang ini negatif 3. Ini B-nya yang mana? 12. Jadi sama aja negatif 3 dikurang 12 dibagi 2 akar A. A-nya tuh yang mana? A tuh yang ini ya. A 4. Akar 4. Sama dengan berapa? Negatif 15 per 2 kali 2. Negatif 15 per 4. Kita bisa disederhanakan menjadi negatif berapa? 4. 4 kali 3 jadi 3. 12 berarti 3 per 4 ini ya hasilnya. Hasil paling sederhananya yaitu negatif 3 per 4. Nah, seperti itu caranya. Jika apa? Jika A sama dengan B. Jadi kita bisa langsung menggunakan cara yang seperti ini. Gitu. Oke, untuk hari ini materinya sampai situ. Gimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan kerjakan 5 soal yang ada di Google Form karena soal pilihan ganda yaitu, jadi kerjakan menggunakan cara cepat. Ya, jadi langsung pilih aja pilihannya apa. Jangan lupa pilih kelas dan tulis nama lengkap kalian. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.